memperlihatkan ke saya tentang kajian filsafat yang sangat menarik menurut jamaah ini. Ini ada kajian filsafat menarik sekali Pak Ustadz, mengkaji tentang Suhrawardi, mengkaji tentang Wahdatul Wujud. Di situ saya pahami bahwa ada segmen yang kosong tidak diisi oleh alumni Timur Tengah. Padahal kita di Al-Azhar ada kuliah Usuluddin, Syu'bah, Al-Aqidah wal Falsafah. Dan kakak kelas saya, senior saya, amat sangat bisa mengisi tentang itu. Judul disertasi beliau Falsafatul Akhlaq inda Hamka wa Asaruhu fi Indonesia. Di Maroko dikaji filsafat, jurusan filsafat di Qarawiyyin. Jadi ternyata pemikiran kajian-kajian ini juga seperti makanan. Ada yang mau sarapan paginya nasi goreng, ada yang mau sarapan paginya kalau tidak makan full tomiyah dia tidak kenyang. Jadi begitu juga dengan ini, ada yang mau kajian yang ringan-ringan aja. Saya kalau kajian ringan macam Abdul Somad itu tidak tertarik. Saya maunya yang bergizi lah macam Ustaz Adi Hidayat kata dia. Nah, jadi alhamdulillah segmen-segmen ini mesti kita isi. Kalau tidak maka dia akan habis. Dan itu amat sangat bisa diisi oleh Jati. Jadi setiap Jati ke depan punya channel, lalu kemudian kita bersama mempopulerkannya menjadi influencer pemikiran. Menjadi kalau tadi Ustaz Edi Hidayat mengatakan janganlah menjadi buzzer sebuzzer-buzzernya, kita buatkan buzzer Jati yang bersifat syariah, buzzer syariah, supaya dia video dari Ustadz hanya cukup mengupload ceramah kajian, apakah spesialisasinya usul fikih atau hadis atau tafsir, lalu nanti sahabat-sahabat kita tim IT yang mengerti baru dia potong, karena tidak semua suka nonton ceramah dari awal sampai akhir. Main keilmuan ini di dunia maya. Yang kedua, ada informasi baru dari kawan di televisi, di media, bahwa ini TV akan tergerus. Tidak lagi ada beda TV nasional dengan TV daerah. Jadi kalau sudah TV ini tergerus, iklan pun akan berkurang, TV hidup, orang akan lari ke channel-channel YouTube. Jadi bagaimana ustadz-ustadz kita diberi pelatihan ilmu televisi, sehingga kualitasnya, kontennya, cara penyajiannya, jangan sampai nanti begitu 2023-2024 muncul konten-konten TV-TV maksiat, baru kita ribut, kita kelimpungan. Sementara kita masih punya waktu, ada 2 tahun lagi, 2022-2023 untuk mempersiapkan ini di 2024. Ini juga untuk membuyarkan konsentrasi, jangan sampai kalau disebut 2024 itu politik. Tapi 2024 juga adalah akses informasi terbuka dan siapa saja bisa punya TV. Dulu kita berpikir kenapa lah kita Timur Tengah tidak punya televisi sehebat TV nasional dan lain sebagainya, dan sekarang kita bisa punya channel-channel dengan konten yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan yang akan mengiklankan dia mencari karena dia lihat viewer dan lain sebagainya. Karena dunia maya ini kalau tidak kita isi akan diisi orang lain. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah kita tidak meninggalkan kajian-kajian di masjid, karena bagaimanapun juga walaupun COVID, walaupun apa namanya, maka khusus masjidnya tema kajian apakah dia tafsir atau hadis atau fikih atau akhlak atau tasawuf, kemudian harinya, sehingga sudah menjadi ikon bahwa kalau kota ini, masjid ini, kitabnya ini, ustadznya ini, jamnya ini, sehingga ketika disebut deterjen, orang ingat merek ini. Ketika disebut sepeda motor, orang ingat merek ini. Begitu juga ketika disebut kota ini, orang sudah tahu, oh di sana ada kajian hadis bersama pakar hadis Al-Mukarram Ustadz Lutfi Fatullah yang membaca kitab ini. Oh di sana ada kajian tafsir bersama Fahmuna yang tidak berguna harta dan anak kalau tidak ikut kajian ini. La yanfa'u
kafirun illa man atallah bifahmin salim. Nah, ini semua sehingga orang sudah terbentuk di pikirannya, saya mesti ikut kajian. Bisa kajian online, offline tidak bisa, online bisa. Sehingga kalau ini kita isi filosofi tentang sholat, saddul halal, saddul furaj, kalau ada yang kosong, setan akan masuk. Kajian tasawufnya kita ingin seperti bagaimana dulu kita mengkaji tasawuf di Al-Azhar, mata kuliah tasawuf Usluddin, tentang Risalah Al-Qusairiyah yang sunni, yang betul. Karena kalau tidak, ini akan diisi oleh berbaju tasawuf, tapi sebenarnya aliran-aliran yang menyimpang. Maka kalau tidak kita nama kajiannya hadis, tapi sesungguhnya jauh daripada manhaj ulama hadis. Kalau ini tidak kita isi, akan diisi orang lain. Dan ketika orang sudah mengisinya viral, kita baru ribut kelimpungan dan kita akan sulit. Mudah-mudahan saya kira itu 3 poin masukan. Demikian Al-Mukarram, Ustadz Fahmi Salim. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sangat strategis sekali tadi yang disampaikan ya, tentang bagaimana para Ustadz alumni Timur Tengah ini dapat mengelola media digitalnya, kemudian tidak meninggalkan kajian-kajian di masjid dan mengisi ruang-ruang kosong. Dan hati-hati ini teman-teman, ya, alumni Timur Tengah. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi, poin yang pertama itu sangat penting loh. Saat ini sekarang orang menyaksikan YouTube itu bukan hanya yang komedi, bukan hanya horor, bukan hanya yang konyol-konyol, tapi yang serius-serius, tapi disajikan secara santai juga bisa. Tetapi kita khawatir yang mengisi ini apakah benar memiliki akidah salimah atau ini termasuk hal-hal yang menyimpang. Nah, disinilah peran alumni tengah itu sangat penting untuk kita angkat. Baik, panelis kita untuk sesi yang kedua ini ada, apakah sudah hadir guru kita, senior kita dari alumni Al-Azhar dan juga Maroko, Profesor Dr. Eka Putrawirman, Rektor UIN Imam Bonjol. Apakah beliau sudah hadir? Belum. Oke, belum. Kita lanjut ke Dr. Ali Hasan Bahar. Tadi beliau sudah ada sebelum kita mulai Zoom ini. Apakah masih bersama kita? Lagi masuk ke Bahthul Masail di MUI sekarang. Sebentar lagi. Oh iya. Ya, Ustaz Fahmi. Baik. Ini ada dua Dr. tokoh Syafi ini. Antonio sudah hadir, Ustaz. Dr. Syafi Antonio, Dr. Muhyiddin sudah hadir. Ya, baik. Barangkali sekarang kita berikan langsung waktu untuk Kiai Muhyiddin ya. Jadi nanti untuk panelis yang satu di sesi ketiga nanti cukup untuk satu saja. Baik, Kiai Muhyiddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ayahanda kita, guru kita ini, Masya Allah senior. Nah, ini bagaimana? Ustazuna ya, ini sebagai orang tua di Jati, apalagi bagi alumni Libya. Wah, ini beliau ini pionir ya, termasuk yang ikut membimbing juga Ustadz Adi Hidayat dan lain-lain sebagainya. Ini bagaimana Ustadz tadi setelah mendengarkan paparan dari kedua tokoh kita, apakah ada yang ditambahkan atau ada yang mau disoroti secara spesifik? Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah alladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa wahhadana bil aqidatus shahihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah khairul bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladzina yatamassakuna bil mabadi diniyatis samiyah. Terima kasih. Saya sebetulnya ingin banyak mendengar karena masih dalam proses recovery. Setelah 2 minggu itu terserang infeksi lambung. Jadi saat ini memang tahur, insyaallah tahur. syukuran ala doa. Jazakallah. Ustaz Fahmi Salim dan kawan-kawan, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, dan Ketua Umum Jati, Ustaz Febrian, dan yang lain-lain lagi, Ustaz Lutfi Fathullah, Al-Mukarramun,
khirij Syarqil Awsat. Mudah-mudahan alumni Timur Tengah yang tergabung dengan Jati ini berkontribusi secara maksimal dalam rangka merajut persatuan dan kesatuan umat Islam dan bangsa Indonesia tercinta. Saya termasuk di antara mereka yang senang juga menonton soka, football. Memang sangat setuju saya dengan pendapat Ustaz Fathullah. Kita ini sudah begitu banyak memiliki pakar di bidang ad-dirasat al-islamiyah, khususnya yang dari Timur Tengah, karena 90% lebih alumni Timur Tengah itu biasanya adalah ahli dan pakar di bidang agama, MAG dan SAG, ya, dan seterusnya. Sarjana apa itu? Terpahami kalau SAG dan MAG, ya alam gaib, ya. Tapi bukan mutafalsifun, ya. Kalau seorang ulama mengatakan man tasawwafa biduni tafaqquhin faqad tafassak wa man tafaqqaha biduni tasawwufin faqad tazandaq. Saya pikir kawan-kawan kita alumni Timur Tengah ini harus mampu tampil secara meyakinkan ke publik. Kita memang orangnya mutawadhiin, tidak mau bicara, lebih senang menjadi pengamat di belakang, saking tawadhunya. Ya, oleh karena itu usul saya yang pertama, Jati ini harus lebih agresif dan punya blueprint setiap 2 tahun. Jadi halal bihalal ini bagus, tetapi lebih baik lagi kalau memang ada divisi sumber daya manusia yang ditugaskan untuk menginventarisir semua alumni Jati, baik yang sudah tertenar, sudah populer, dan yang belum populer. Biasanya yang belum populer tidak boleh kita anggap remeh. Jangan-jangan mereka itu ilmunya lebih hebat, tapi tidak mau tampil. Oleh karena itu ini tugas pertama. Tugas yang kedua, kita harus sering bersilaturahim, bukan hanya dengan alumni Timur Tengah, tapi juga dengan alumni yang lain. Katakanlah Ikatan Mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika, di Eropa, kayak itu perlu kita jadikan sebagai mitra strategis kita untuk ya memperkuat dakwah di negara-negara minoritas. Saya yakin jumlah umat Islam ke depan akan terus bertambah dan kebutuhan pendakwah itu masih sangat ya dibutuhkan oleh masyarakat muslim dunia. Nah, yang ketiga, saya berharap dan insya Allah alumni Jati ini sudah memiliki kapasitas untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Maka saya usul kalau bisa kita punya website Jati ya internasional dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga nanti pada saat orang sudah membuka browsing Jati, di sana akan tampil nomor 1 adalah Ketua Umum Febrian yang pencinta golf itu. Ya, dia main biasanya kalau main golf itu kan sendirian. Karena dia sudah terlalu pede kalau sendirian. Tapi insya Allah kita ya anggaplah kita ini mulai dari pemain sepak bola 11, kemudian nanti baru turun lagi pemain apa itu ya voli yang 6-6-12, baru yang lainnya menjadi 2 dan 1. Pingpong, Ustaz. Dia jago pingpong tuh.
Ya, jadi kalau Ustadz Febrian ini sudah begitu berpengalaman bermain solo, nah maka dia harus betul-betul mampu menarik gerbong ya Jati ini dengan santai, tapi memiliki target yang insya Allah achievable dan reliable. Insya Allah. Saya pikir itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada para masyaikhul kiram, ya, pada Ustaz Fahmi yang namanya semakin populer. Sekarang ada ada UAS, ada lagi ya Ustaz Fahmi Salim. Jadi semua dengan UU. Ya, kalau saya cukup dengan UMJ saja, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Wa'adallahu alaina bil yumni wal barakah wal izza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa barakallahu fikum wa syafakumullahu syifaan ajilan. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Inti daripada sesi kedua kita ini adalah pentingnya kaderisasi. Setiap ustadz, alumni Timur Tengah penting sekali untuk melakukan kaderisasi dalam bidang ilmunya, di dakwah, pendidikan, dalam juga masalah-masalah keumatan. Dan juga kita tidak boleh gagap teknologi untuk menghadirkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih kepada panelis kita, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, dan juga kepada dua narasumber kita. Kita akan masuk sesi yang ketiga, ya, tepat pukul 15.30, sesi ketiga, Masya Allah. Ini sesi yang ketiga, sesi yang pamungkas buat kita, adalah tema sesi yang ketiga ini adalah strategi pengembangan network jalinan alumni Timur Tengah Indonesia dalam skala nasional dan internasional. Masya Allah. Ya, bagaimana alumni Timur Tengah Indonesia ini dapat berkiprah secara nasional dan internasional? Ya, kalau merujuk kepada surah Ibrahim ayat 24, ya, pojok sebelah kiri, ini halaman itu Ustaz Adi Hidayat nanti yang bisa sampaikan itu ya. Itu alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthal lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Makanya filosofi jati itu adalah ibarat pohon. Pohon bukan sembarang pohon, tapi pohon yang thayyibah. Syajaratin thayyibah asluha thabit, yang punya akar kuat, wa far'uha fis sama, menjulang tinggi. Bukan hanya kuat akarnya, menjulang tinggi dahannya, tetapi juga membuahkan hasil. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Kita akan dengarkan perspektif dari dua narasumber kita. Ya, kali ini kita akan mulai dari Ustadz Abdul Somad. Silakan, Sidi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setiap pergi ke satu daerah, maka bersilaturahim dengan alumni-alumni Timur Tengah secara umum, tapi lebih kepada Al-Azhar, karena itu yang saya kenal. Misalnya semua tim Abdul Somad itu hampir 90%-nya Azhariyun. Kita urutkan dari mulai timur Indonesia, di Sulawesi dan sekitarnya, wilayah timur itu kerjasamanya dengan ICA, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Sedangkan yang paling baratnya di Aceh bekerja sama dengan IKA, Ikatan Alumni Timur Tengah, menghidupkan gerakan. Sebenarnya antara IKA dengan ICA ini sama saja, hanya saja memang semua yang K di luar Sulawesi sampai di Sulawesi itu jadi C memang dia. Makanya Coto Makassar. Lalu kemudian untuk yang Kalimantan itu juga Ustadz Hatta, sahabat-sahabat yang dulu di Mesir tergabung dalam KMKM. KMKM itu kekeluargaan Kalimantan, mahasiswa Kalimantan. Walaupun dulu di Mesir sendiri selalu diplesetkan KMKM itu kumpul makan. Tapi
nostalgia kita di Mesir kita hidupkan kembali. Kemudian untuk Sumatera, dari mulai atas Aceh, itu sahabat-sahabat dulu Ustadz Fadil, sekarang Ustadz Fadil sudah duduk di DPD, Ustadz Nazar dan sahabat-sahabat kawan-kawan. Di Sumatera Utara, Ustadz Iqbal Sauki. Lalu kemudian di Riau, sahabat-sahabat di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Di Jambi, Ustadz Dahrizal Dahlan. Di Kepulauan Riau, sahabat yang Timur Tengah, Ustadz Haruna Hashim. Jadi saya selalu melibatkan sahabat-sahabat karena saya anggap sahibuddar a'lamu bidarihi, yang punya rumah itu paling ngerti tentang rumahnya. Jadi saya sebelum datang ke daerah, tolong dulu abang cek supaya jangan sampai kita kena jebakan Batman. Karena banyak juga Ustadz ini ceramah di tempat dia tidak sadar rupanya dia udah dijual. Jadi banyak juga mafia-mafia Ustadz di daerah itu. Nah ini dengan melibatkan alumni Timur Tengah saya merasa aman, merasa nyaman. Dulu awal-awalnya ceramah habis itu pulang, ceramah habis itu pulang. Saya ingin supaya alumni Timur Tengah walaupun tidak terangkul semuanya, yang aktif-aktif saja membuat yayasan. Maka alhamdulillah beberapa daerah membuat yayasan. Di Jambi, JMC, Jambi Madani Center. Di Medan, Zayan Insani Sejahtera. Tidak ada hubungan dengan PKS. Kemudian yang sudah ada kita tidak buat baru lagi seperti IKAT dan ICAT. Lalu ketika ada jamaah memberikan tanah, saya dengan segala keterbatasan saya tidak bisa mengelola itu. Saya di Riau, Pekanbaru. Maka kita serahkan ke lembaga yang dikelola oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat di daerah masing-masing. Tapi jangkauan yang saya lakukan ini tidaklah seluas kalau ini dikelola dengan baik oleh Jati. Dulu saya usulkan supaya program Jati setiap satu kecamatan, satu pondok. Karena hari ini jangankan satu kecamatan, satu desa saja kita datangi, ada di situ alumni Timur Tengah. Kalau tak percaya, cobalah tes. Datang kita ke satu desa, ada di situ alumni Timur Tengah. Mungkin Azhari tak ada, tapi alumni Darul Mustafa ada. Mungkin alumni Ahqaf tak ada, tapi kawan-kawan kemudian dari negara lain ada. Dari mulai Yaman sampai Maghribi. Nah ini semua kalau kita perkuat, maka kedatangan kita ke daerah tersebut membangkitkan semangat kawan di daerah itu izzah. Yang selama ini dia mungkin disepelekan, apa tuh tamat dari luar negeri kok tinggal di kampung. Tapi begitu dikunjungi oleh Ustadz Fahmi Saleh, didatangi oleh Ustadz Adi Hidayat, maka bangkit semangat. Siapa itu yang datang? Itu dari Jakarta. Luar biasa. Nah ini semua adalah dalam rangka menghidupkan lagi link-link jaringan-jaringan kita, khusus di daerah-daerah di Indonesia dari mulai desa, kecamatan. Karena kalau dulu orang mencari kota-kota besar, sekarang tidak. Orang mencari kualitas, dan iklan bisa kita iklankan di grup-grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di Twitter. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau pondok itu berprestasi, manajemennya bagus, kualitas pendidikan, orang akan cari walaupun di tepi gunung, di tengah hutan. Maka disitulah alumni Timur Tengah bersaing. Keberhasilan kita bukan saat di kampus, di kelas. Dulu kita menganggap yang berhasil itu adalah yang mumtaz, yang jahit jiddan. Dulu kita menganggap yang berhasil itu adalah yang doktor. Tapi setelah kita pulang, apa yang terjadi? Ternyata yang S3, yang doktor pulang jadi dosen. Yang LCMA, yang MA pulang jadi kiai pimpinan pesantren. Yang LC ngajar di sekolah. Yang Mapsul punya trapel. Akhirnya apa yang terjadi? Yang LCMA, yang doktor diberangkatkan oleh yang Mapsul. Baru kita tahu sadar bahwa keberhasilan bukan dibaca muqarrar. Inilah kehidupan kita yang real, yang nyata. Betapa banyak sahabat-sahabat kita yang kita anggap bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Hari ini mereka punya rumah Quran. Hari ini mereka justru konsen pada dakwah. Kita masih juga berkutat pada lughatan wasilahan, qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Intafen. Nah, langsung hilang gambar saya. Nah, jadi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita sedang berada dan jaringan-jaringan kita ini mesti kita hidupkan. Jaringan Timur Tengah
sampai ke akar rumput. Saya paham, ada yang tidak bisa kita masuki. Sebagian kawan-kawan dari Mesir, saya tidak bisa masuk ke masyarakat ini, karena masyarakat ini mau yang berjubah, yang pakai sorban. Serahkan ke alumni Darul Mustafa, alumni Rubat Tahrir, kawan-kawan kita dari Yaman, masih Jati juga. Mereka sudah terbiasa dengan pakai sorban. Kita yang di Mesir biasa pakai jeans, biasa pakai topi pet, dipaksakan pakai sorban, salah pasang. Jadi tidak terbiasa. Nah, bukan mau menyindir sorban Ustaz Fahmi Sadir, itu memang sorban luar biasa. Nah, ini semua adalah bagaimana kita kembali, kita hidupkan lagi. Saya dengan segala keterbatasan berusaha, setiap saya pergi ke daerah, berjumpa dengan alumni Timur Tengah, tolong endorse pondok saya, tolong buatkan video sekolah saya, tolong buatkan ucapan milad, tolong hadiri. Insya Allah datang. Nah, ini semua adalah beberapa usaha kecil. Tapi ke depan kalau kita bersama dengan nama yang lebih besar, nama Jati, maka insya Allah. Saya kira demikian sebagai pembuka Al-Mukarram Ustaz Fahmi Sadir. Barakallahu fikum. Ya, ini tadi baik. Kita lanjutkan karena Ustaz Abdul Somad barangkali pukul 15.45 beliau meninggalkan acara karena ada acara lain. Kita langsung saja kepada guru kita Ustaz Adi Hidayat. Silakan Ustaz. Ustaz Ta'ala. Saya ingin mengafirmasi apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau. Barangkali kita bisa membuka jalan dengan kos yang lebih ringan tapi juga efektif, yaitu masjid. Kita punya kurang lebih 800.000 masjid di Indonesia dan bisa dikonfirmasi nanti oleh yang terhormat Komjen Purnawirawan Bapak Syafruddin, beliau Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia. Saya kira kalau Jati bergerak ingin mengembalikan fungsi masjid pada apa yang telah diisyaratkan di dalam Al-Quran, juga dipraktekkan penunjukannya langsung oleh Rasulullah SAW sebagai masjid solutif, ya, yang menjadi center dalam setiap aktivitas muslim di setiap daerah, itu akan sangat luar biasa. Terbayang kalau di setiap masjid itu bukan hanya sekretariat, mungkin paling minimal konektivitas dengan Jati itu sangat luar biasa. Ya, karena itu tadi saya usulkan untuk memiliki database terlebih dahulu dari Sabang sampai dengan Merauke, di mana saja alumni Timur Tengah itu tersebar. Kemudian kita undang masuk ke dalam database Jati, mendata di sekitarannya, dan ini akan sangat efektif. Ya, dari masjid ini saya berdiskusi dengan satu tokoh yang menghidupkan juga di masjid di Indonesia, ya, sekarang jadi komisioner di Bank Syariah Indonesia, Pak Mas Arif, ya, Arif Rosyad Hasan. Itu beliau mengelola kurang lebih 4.000 masjid saat ini dan bisa menghidupkan banyak masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Saya terbayang begini, kemarin kita diskusi tentang pernyataan Komjen Purnawirawan Budi Waseso, ya, yang di Bulog gitu, bagaimana serapan itu bisa kurang di Bulog. Saya sambil tersenyum mengatakan, ini momennya Ramadan, ini kita ini kalau kita mau serius saja, dari 300 juta kurang lebih warga negara Indonesia, taruhlah 80% paling minimal muslim, dan 140 juta. Zakat fitri itu, ya, zakat fitrah, itu kan mengikat tiap muslim. Jadi bisa dibayangkan kalau 3 kilo dikali 240 juta, dan itu dikelola oleh orang-orang Islam, dan Jati berperan di dalam, itu sangat luar biasa gitu. Ya, cukup mungkin panen sekali dalam setahun atau 2 kali, dan Jati mengelola itu satu kekuatan yang sangat dahsyat. Belum lain-lainnya. Ya, masjid di center, kita bisa buka di situ misalnya informasi tentang beasiswa di Timur Tengah, ya, peluang informasi-informasi seputar umrah, seputar haji, bahkan database lingkungan sekitar, siapa yang sudah nikah, siapa yang belum, pengobatan bagaimana dipertemukan di satu titik, sehingga fungsi i'timar dan jamaah itu betul-betul fungsinya itu yang bisa dirasakan. Bahkan setiap wilayah bisa mengirimkan riset daerahnya, ya, seperti dikonfirmasikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926 itu. Beliau kan punya 19 kitab itu. Kitab keduanya itu kan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita buka di halaman 9, itu kan riset beliau di wilayahnya, bagaimana munculnya bid'ah akidah ini, ya, bukan masalah fikih. Ya, bid'ah akidah di wilayah Jawa. Ya, wilayah saya tadinya katanya mazhabnya Syafi'i, akidahnya Sunnah wal Jamaah, begini, tapi muncul aliran ini, itu luar biasa, terkonfirmasi di tahun 1333 Hijrah. Ya, dan itu diberikan satu pembuktian secara tertulis sehingga menjadi ilmiah.
dengan riset-riset, dengan hadis-hadis dan sebagainya. Ini kalau setiap wilayah kita punya database-nya, kemudian kita koneksikan ke dalam pusat Jati yang database centernya, kemudian dipandu dari pusat itu sangat luar biasa. Ya, kemudian yang kedua, apa yang tadi penting saya sampaikan, bagaimana meriset kebiasaan ataupun budaya atau kecenderungan masyarakat di wilayah masing-masing, ini menjadi penting untuk memulai langkah di awal. Saya ingin berbagi misalnya kami di Quantum Akhyar Institute yang kita dirikan dari 2013 itu, kita meriset kecintaan masyarakat ini kepada Al-Quran tinggi. Ya, misal dari bacaan, walaupun mungkin umumnya setahun sekali itu terlihat nampak. Yang tidak pernah khataman bisa khatam, ya. Yang tidak pernah pegang mushaf bisa tiap hari 1 juz gitu. Itu kan ada dasar fitrah kecintaan. Lalu kita buka program Quran. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Baru kita buka itu sudah ada respon dari seluruh provinsi di Indonesia, 34 provinsi. Sekarang saja di program ini kami bikin divisi At-Taisir Learning Center, itu sudah menjangkau 34 provinsi, 21 negara. Dan ada beberapa negara itu yang memang kurikulumnya pengen diinstal dari kita di sini. Ya, jadi kalau kita bisa koneksikan ya gerakan-gerakan ini, program-program ini dengan satu skala yang lebih besar lagi, spektrumnya besar, dengan luar biasa kapabilitas para pengisinya, ulama-ulamanya, saya sangat setuju dengan Syekh Muhyiddin Junaidi tadi, bahwa banyak sebetulnya orang-orang yang sangat berilmu, alam minni, alam minna, yang mungkin tidak terekspos. Ya, saya kira kita bisa mulai pelan-pelan ya dengan membuat tadi webnya Jati, YouTube-nya Jati, kemudian saya, Al-Ustaz Abdul Somad dengan Ustaz Fahmi Salim, yang lain-lain, kita hadir di dalamnya, di channel-channel pribadi kita promosikan, dibikin jadwal-jadwal tertentu spesifik di dalamnya. Saya kira ini akan lebih konkret ya untuk dimulai. Jadi ini pesannya banyak ini ya, Dr. Febrian ini. Ya, saya kira harus bisa diinventarisir apa-apa yang tadi disampaikan itu, sehingga tidak jadi perbincangan-perbincangan kita saja saat ini. Kemudian mungkin harus dibuat tim ad hoc, Ustadz Fahmi Salim, ya, untuk menelusuri, menindaklanjuti apa yang kita bincangkan saat ini, dan aspek-aspeknya apa, targetnya, goalnya apa ini saat ini. Apakah pendidikan, pembinaan masyarakat, ya, atau misalnya konektivitas internasional dengan membuka hubungan dengan tadi, ya, melalui duta besar itu kan pimpinan negara masing-masing ada di kita. Ya, kenapa kita tidak bikin momen kumpulkan duta besarnya, lalu gali potensi-potensinya, misalnya Saudi punya potensi apa, Mesir potensi apa, Yaman apa, Qatar apa, dan alumni kita ada di dalamnya. Lalu kita bisa buat konektivitas sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Saya ambil contoh bukan hanya persoalan mohon maaf, bukan hanya pendidikan. Ya, mereka kan punya juga ya CSR tentang kemanusiaan, gerakan-gerakan kemanusiaan. Ada yang menyampaikan kurma, ada yang menyampaikan mushaf, ada yang macam-macam. Kalau Jati bisa mengambil peran, ya itu sangat luar biasa dan terkoneksikan ke semua wilayah yang tadi sudah dibentuk, gitu ya. Jadi saya kira itu saja, karena waktunya juga sangat mendesak. Saya kira sudah asar di wilayah kami. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya difasilitasi untuk pertemuan kita. Dan saya mohon izin menanti kelanjutan dari pertemuan kita siang hari ini untuk bersilaturahim lebih jauh ke depan, ide-ide apa yang bisa kita kembangkan. Alal aqal saya kira mohon izin sekali kita bisa menghadirkan eksistensi itu dengan memberikan respon-respon cepat. Kalau perlu ada apa namanya quick respon ya, QR gitu kan yang di Jati ini, sehingga merespon cepat isu-isu yang memang dibutuhkan umat. Kalau saya tanya sekarang misalnya apa nih respon Jati tentang pandemi saat ini kan? Apakah ada bimbingan yang di tempat-tempat semakin meningkat, riset apa yang dikembangkan, solusi-solusi yang di lapangan yang terjadi. Saya kira kalau kita hadir dalam suasana-suasana yang sedang dibincangkan dan populer itu dibahas, akan lebih cepat penerimaan masyarakat dan mengenal Jati, sehingga dengan itu konsepsi yang dibangun oleh Jati lebih terasa, dan narasi-narasi kebangsaan, perdamaian, itu kan poros yang tengah, gitu kan, ini tidak dalam konteks politik ya, dalam arti membawa masyarakat dalam situasi yang nyaman untuk dinikmati oleh seluruh pihak. Saya kira itu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Semoga Allah merahmati kita semua. Mohon izin, saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya bisa berikan, tapi saya sangat terbuka untuk bisa bersinergi dan bisa memberikan apa yang bisa saya usahakan untuk bukan kemajuan hanya di Jati, tapi lebih daripada itu, kemajuan kita bersama dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya memohon maaf dan memberikan ucapan selamat di hadapan teman-teman sekalian, khususnya untuk Tawami ya Ustadzul Fadil, Ustadz Abdul Somad. Saya mohon maaf kemarin tidak sempat berada bersama-sama di Jawa Timur, tapi insya Allah pesan kami sampai dan doa kami sampai, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan ya dalam hidup beliau dan untuk kita semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pesan-pesan dan hal-hal yang sangat strategis tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita. Saya ingin menyapa di sini ada tokoh-tokoh alumni kita, ya, perwakilan dari ada Jati Sumsel,
Ustadz Beni, ada Jati Jawa Tengah, Kiai Haji Dr. Tulus Mustafa. Wah, ini nanti kapan-kapan beliau harus jadi narasumber ini. Kemudian ada Ustadz Dr. Fahmi Al-Kausar. Ya, kemudian ada Dr. Arif Rahman, ada Dr. Rusli, ada Dr. Ali Hasan Bahar, ya. Kemudian ada dari PW Kalsel Jati, ya Kalsel, tapi namanya tidak kelihatan, mohon maaf. Kemudian Jati Jakarta, Bang Subhan Nur, wah ini pejabat Kementerian Agama, ya ini pejabat nanti mudah-mudahan jadi direktur urusan haji ini ya. Kemudian ada lagi Ustadz Ridwan Hamidi dari Jogja, alumni Madinah. Kemudian Ustadz Muhammad Ridwan Yahya Ajib, nah, sekaligus beliau juga wakil ketua umum Jati. Kemudian ada dari Aceh ya, Jati Aceh ada Ustadz Habib, ada ini Bang Riza ini ya kalau tidak salah ya. Tapi beliau ada di Australia barangkali ya. Baik, kita akan sebelum kita tutup kita dengarkan abang kita, senior kita, guru kita, Dr. Muhammad Syafi Antonio untuk memberikan insight yang lebih menyempurnakan gerakan Jati dan kita seluruh alumni Timur Tengah dari apa yang disampaikan dari dua narasumber kita. Silakan Ustadz Dr. Syafi Antonio. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahilladzi ja'ala Jati insyaallah jasadan wahida wa ja'ala rabitatan fima bainana imanan wa tauhida wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammada sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada sore hari ini Al-Fakir bisa silaturahim dengan keluarga besar Jati yang sangat-sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan Kakanda dan Gurunda Pak Muhyiddin Junaidi, Masya Allah, saya pernah diajak beliau ke Libya bersama Ustadz Arifin Ilham, tugasnya untuk menjadi penerjemah beliau, Ustadz Arifin Ilham, dan Alhamdulillah dengan bantuannya dapatlah Az-Zikro Islamic Center. Mungkin sebelum Ustadz Hadi Hidayat sampai di sana. Masya Allah juga dengan Ustadz Dr. Lutfifatullah, saya pernah satu kamar di Yordania. Alhamdulillah dengan Adinda Ketua Umum, Ustadz Febrian, seringkali silaturahim ke rumah. Ustadz Abdul Somad itu pernah makan siang di rumah, dan Masya Allah pernah mengisi beberapa kali di masjid. Ya, Ustadz Fahmi Salim, saya baru mendapatkan buku dari beliau dan mushaf dari beliau luar biasa. Nah, yang belum ini dengan Ustadz Adi Hidayat. Videonya saya lihat tiap hari, ilmunya saya timba tiap hari, tapi mudah-mudahan segera bisa silaturahim dengan beliau. Saya datang ke tempat beliau, insya Allah, atau beliau bisa mengisi studium general di kampus Tazkiyah. Amin, Allahumma amin. Amin. Dengan Ustazah Amani Lubis juga pernah bersama-sama ke Maroko dan di beberapa negeri lainnya. Diamanati untuk berbicara tentang bagaimana kerjasama Jati di tingkat internasional dan mungkin sedikit aspek tentang ekonomi. Saya ingin memberikan satu bonus terlebih dahulu, menyemangati teman-teman yang mana adalah inspirator and motivator secara spiritual, secara sosial, dan seharusnya juga kita secara finansial. Karena tugas kita selaku penimba ilmu dan penyebar ilmu jelas harus memberikan bagaimana orang bisa lebih soleh, orang bisa lebih pinter, dan orang harusnya lebih mandiri dan berdaya dan memberdayakan. Ada satu program yang sedang dilakukan, yaitu bagaimana bisa melahirkan seorang pengusaha baru, menghilangkan seorang miskin lama dalam waktu 1 bulan dengan
ukuran lahan hanya 1 kali 5 meter, dan modal tidak lebih dari 20 jutaan, 25 tepatnya. Dan ini waktunya pengerjaannya 1 hari hanya 45 menit. Ustaz Fahmi Salim, saya ulangi ya. Jadi ini bagaimana melahirkan seorang pengusaha baru, menghilangkan seorang miskin lama, waktunya hanya 30 hari, kemudian mengerjakan tiap harinya hanya 45 menit, maksimum 1 jam, ukuran luas lahannya hanya 1 kali 5 meter, kemudian modalnya hanya 25 juta. Keuntungannya 1 bulan mungkin bisa mencapai 3 hingga 4 juta. Tapi jika diduplikasikan berarti bisa 6 juta, 5 kali menduplikasikan bisa jadi sekitar 15 juta. Jika 10 kali menduplikasikan bisa jadi 30 juta. Nah, kalau sudah 30 juta income semua anggota Jati, insya Allah dakwahnya istiqomah. Amin. Apakah itu? Nanti tunggu di akhir. Tapi sebelumnya Bikin penasaran nih. Sebelumnya saya ingin sharing terlebih dahulu. Jadi ngerjainnya cuma 45 menit 1 hari. Dan insya Allah kita bisa memobilisasi teman-teman kita. Pasarnya sudah terjamin dan tidak perlu iklan. Dengan iklan akan lebih bagus lagi. Oke, apa itu nanti itu bonus di akhir. Tapi sebelum itu, bagaimana kita bisa menambah peran kita secara global? Tadi Ustadz Hidayat sudah mengatakan memperkuat connectivity. Demikian juga Ustadz Abdul Somad memberikan contoh bagaimana membuat network di daerah. Dan Ustadz Muhyiddin Junaidi menunjukkan sendiri bagaimana mengcoach itu. Nah, bagaimana mungkin yang ini ada 3 saran. Yang pertama, bagaimana Jati secara langsung bisa aktif di forum-forum internasional. Kemudian oleh-olehnya kita sharing secara reguler. Jadi ada forum apa kita hadir atas nama Jati, ada forum apa kita hadir, kemudian kita men-share. Dari situlah mungkin ada satu opportunity baru. Saya yakin selama kita berada di luar negeri, banyak mitra-mitra yang terus melakukan kontak dengan kita. Nah, ini mungkin kita lanjutkan sebagai forum, dan ini mungkin lebih kepada insidental. Oleh karena itu, pastinya bahasa Arab kita tidak boleh menjadi bahasa Arab ahli kitab. Banyak teman-teman yang pulang dari Mesir, Masya Allah, bahasa Arabnya itu ada 3 tingkat mungkin ya. Demikian juga dari daerah-daerah lain. Nah, ini bagaimana kita bisa bahasa Arab secanggih dan sebaik Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad dengan bahasa Arab yang standar standar konferensi internasional. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran Jati aktif di lembaga. Kalau tadi forum, sekarang menjadi lembaga. Ada lembaga dakwah, ada lembaga pendidikan, dan bahkan mungkin ada lembaga keuangan internasional. Lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan internasional. Dan tidak mustahil kalau seandainya Jati tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar, kita bisa menjadi anggota PBB. Dan minimum bisa menjadi partners yang solid untuk WAMI. Oke? Demikian juga bisa menjadi partners yang solid untuk UNICEF. Seperti itu. Dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, berarti kita harus merapihkan company profile kita, website kita, dengan serapi-rapinya. Karena lembaga-lembaga internasional tidak mungkin mengaccept kita kecuali kita sudah memenuhi standar mereka. Yang ketiga, tadi Ustadz Adi Hidayat mencontohkan bagaimana ibda bin nafsik kita mulai dengan diri kita dan lembaga kita menjalin network ini. Nah, ini ada satu mungkin yang sedang dilakukan Dr. Arif dan saya serta dengan rekan-rekan yang lain, bagaimana kita memulai dengan otoritas yang kita miliki. Ada yang kuat di bidang tafsir, ada yang kuat di bidang akidah, ada yang kuat di bidang hadis, ada yang kuat di bidang sirah nabawi. Nah, dengan segala kerendahan hati, tazkiyah mungkin menempatkan diri dalam bidang al-iqtisad al-islami atau maliyah islamiyah. Kita mencoba untuk membuat satu program
semacam double degree dengan Maroko. Jadi Tazkiyah membuat double degree dengan Maroko, di mana programnya adalah program Master in Islamic Finance atau Magister fi al-Masraf al-Islami wal Iqtisad al-Islami. Itu diselenggarakannya di Maroko, tetapi mahasiswanya dari Dubai, mahasiswanya dari Kuwait, mahasiswanya dari Saudi, mahasiswanya dari Emirates. Oke, diajarkan dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris. Registernya di Tazkiyah, kelasnya ada di Maroko, tetapi mahasiswanya ada dari Timur Tengah. Masya Allah. Nah, ini syahadahnya nanti dari kita. Nah, jelas ini membutuhkan para asatidz, membutuhkan para doktor untuk mengajar. Dan ternyata yang diajarkannya itu ada seperti fikul muamalat, fikul mawaris, demikian juga tentang al-ayat, al-ahadis, al-muta'alliqah bil iqtisad, dan ilmu tentang capital market, insurance, dan money markets. Nah, ini sangat menarik kalau seandainya berhasil. Sekarang dengan zaman sosial media, zaman distance learning, ini sangat dimungkinkan. Jadi kita mencoba menjalin dan menyaring para asatidz alumni Timur Tengah yang sudah doktor misalnya, yang sudah profesor, itu untuk bisa mengajar. Nah, kalau ini nanti kelasnya banyak, saya yakin yang akan mengajar juga akan lebih banyak lagi. Jadi ini di antara upaya-upaya bagaimana kita go global dan bagaimana kita bisa mengajar. Alhamdulillah sementara ini Fakultas Ekonomi dari Jami'ah Muhammad Al-Khamis dari Maroko pernah belajar tentang Islamic Banking, Insurance, Capital Market. Dekannya datang ke Bogor, kita ajarin tentang ekonomi syariah dalam bahasa Arab selama 2 minggu. Kita antar ke Bank Indonesia, antar ke Majelis Ulama Indonesia, diantar ke Bank Syariah Mandiri, diantar ke Dewan Syariah Nasional, kemudian mereka ke Bursa Efek Jakarta dan pulang. Sehingga mereka mendapatkan satu fikroh yang cukup kuat. Nah, mungkin bidang iqtisad al-juz'i atau microfinance juga sangat dibutuhkan untuk di Sudan, sangat dibutuhkan untuk di Yaman, sangat dibutuhkan untuk di Palestina sekalipun. Inilah mungkin yang bisa kita lakukan. Pamungkas, kembali kepada janji tadi, melahirkan pengusaha baru, menghilangkan pengangguran lama, dalam 1 bulan dengan ukuran 1 kali 5 meter, dengan modal hanya 20 hingga 25 juta, mengerjakannya hanya 40 menit, pasarnya sudah terjamin. Itu ternyata adalah budidaya puyuh. Alhamdulillah puyuh itu ternyata demand-nya itu sekitar 14 juta per bulan, telur puyuh ya. Sekarang supply-nya itu baru sekitar 4 juta. Jadi ada gap kebutuhan sekitar 10 juta per bulan. Alhamdulillah kita bisa memberikan sarangnya, memberikan pakannya, memberikan puyuhnya, kemudian memberikan trainingnya. Kalau sudah ada telur puyuhnya, dibeli lagi. Jadi pasarnya sudah terjamin. Dan mengerjakannya ternyata cukup pada sholat subuh, hanya kurang lebih sekitar 45 menit, membereskan makanannya, minumannya, demikian juga kotorannya. Setelah itu tinggal kerja, tinggal ngaji. Ini paling cocok kalau di pesantren. Jadi pesantren-pesantren sekarang membutuhkan gizi, membutuhkan income, dibiarin gitu aja, insya Allah. Jadi jika 1.000 puyuh, itu bisa menghasilkan income netnya kurang lebih sekitar 3 juta. Dan itu hanya seperti rak buku, ada 5 rak, isinya 200. 5 rak kali 5 itu jadi 1.000. Nah, jika kita punya 2 set, berarti kan 2.000. Kalau 4 set itu berarti 4.000. Dan itu cukup hanya 1 kamar saja. Kalau seandainya 2 kamar itu bisa diisi sampai sekitar 10.000. Kalau 10.000 kali 3 juta sudah 30 juta. Tinggal dikalikan saja. Kalau kita punya halaman yang lebih luas, kita bisa sampai 20.000 atau kita bisa sampai 50.000, itu sangat baik. Nah, insya Allah dengan segala kenan hati, Tazkiyah bisa membeli telur puyuh berapa saja, dari mana saja, kapan saja, dan seberapapun insya Allah kita beli. Karena memang pasarnya masih luas. Mumpung belum ada Sharon Pophan, belum ada Java Confit, belum ada
Kargil masuk ke sini, mudah-mudahan jikalau Jati mempelopori ini, kita akan menjadi jawara dalam salah satu kebutuhan pakan dan makanan yang dibutuhkan di tanah air, dan dengannya kita bisa membantu para duafa dan saudara-saudara kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau perusahaan-perusahaan multinasional yang tadi disebut menyimak acara ini, mereka langsung ambil ini kesempatan ya. Sebelum keduluan ya oleh Jati, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Ustadz Syafi Antonio dan juga kedua narasumber kita. Saya juga ingin menyapa guru-guru kita, senior-senior Jati yang bergabung dari Arab Saudi. Ada Ibu Ustazah Dr. Erliwarti Maliki. Ada dari Kuala Lumpur, ada Dr. Muhammad Arifin Ismail, ada lagi yang lain-lain. Tadi bergabung ada juga alumni Aljazair ya, Amir Abdul Qadir, Universitas Amir Abdul Qadir, Masya Allah. Juga yang tersebar di seluruh tanah air, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan juga menyapa tokoh-tokoh kita nasional, ya ada Bang Sandi sudah masuk ya, alhamdulillah ya bersama kita ya. Bang Sandi ada? Masih di Zoom atau sudah keluar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada 1-2 kata untuk Jati. Silakan. Maju terus Jati. Saya tadi mengikuti dalam perjalanan dari Kabupaten Sinjai menuju ke Kota Makassar. Sukses untuk Jati, dan kami di pariwisata dan ekonomi kreatif siap bekerja sama dengan Jati. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sandi, Pak Menteri. Juga Wakil Ketua Umum DMI, Pak Komjen Haji Syafruddin, apakah masih di ruang kita? Bisa menyapa teman-teman, memberikan semangat sepatah dua patah kata? Masih ada? Baik. Saya kira cukup diskusi kita pada sore hari ini, luar biasa, insightful, dan sangat bermakna buat kita, memberikan semangat dan motivasi. Tinggal bola sudah dilempar kepada Ustadz Febrian Amanda sebagai Ketua Umum Jati dan teman-teman pengurus semuanya. Mudah-mudahan diskusi halal bihalal kita ini dapat semakin memperkuat persatuan ukhuwah kita menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bermartabat, dan insya Allah kita senantiasa menjadi contoh tauladan bagi umat Islam di tanah air. Dengan persatuan seluruh alumni Timur Tengah, insya Allah umat Islam akan semakin dewasa, semakin arif dan bijaksana menyikapi hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan kebangsaan dan keumatan kita. Saya Fahmi Salim undur diri selaku moderator pada acara sore hari ini, dan terima kasih atas semua atensi, perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf kita tidak ada ruang untuk tanya jawab ya, karena waktu sangat sangat singkat. Dan saya kembalikan kepada Master of Ceremony Ustadz Dr. Ahmadi Rojali. Silakan. Baik, jazakallah khairan katsiran pada Kakanda Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Fahmi Salim yang telah memoderatori acara kita hingga akhir. Maka sampailah kita di penghujung acara, yaitu doa dan penutup. Maka insya Allah doa akan disampaikan oleh Ayahanda Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Dr. Haji Arif Rahman. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Dr. Arif. Ada Pak Ustadz Arif ada? Atau Ustadz Ridwan Yahya? Boleh? Ustadz Ridwan Yahya? Tadi saya coba telepon tidak masuk. Oke, Ustadz Arif yang ada di sini silakan. Fadhil ya Ustadz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama beristighfar
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berilah kemampuan kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin untuk mengikuti segala kebenaran tersebut ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berilah kemampuan bagi kami untuk menjauhi segala kebatilan tersebut. Ya Allah ya Rabbal Alamin, di sore hari ini kami jalinan alumni Timur Tengah di seluruh Indonesia dan dimanapun mereka berada, berilah keberkahan, berilah kekuatan untuk khidmah lil Islam wal muslimin. Allahu yakhudu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran al-mukarram Ustaz Dr. Arif. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta halal bihalal nasional pada sore hari ini. Jati insya Allah semakin berjaya baik di darat, laut, dan udara, dan mudah-mudahan kita semua terus mendapatkan curahan rahmat, inayah, maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai MC mohon diri, Dr. Ahmad Rajali jawab. Maka kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa teman-teman on cam ya, barangkali untuk di foto sesi bersama. Di on cam semuanya. Oleh panitia bisa difoto, di screenshot untuk kenang-kenangan. Ini kita ada 8 layar, ada 7 layar sekarang. Ya, sebelum berakhir. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Asadallahu masakum. Amin. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam kegiatan-kegiatan yang real, ya, insya Allah dari Jati. Saya pamit ya. Betul.
syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Record.